Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Ari kembali menjumpai Anda di program Kopi Pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga tetap semangat beraktivitas seperti biasa. Dan kami hadir selama kurang lebih setengah jam ke depan akan memberikan Anda informasi menarik, di antaranya informasi dari tim news redaksi, informasi perakiraan cuaca, dan sebuah trailer hingga resep di akhir segmen nanti. Dan pemirsa, kami juga ingin himbau bagi Anda yang saat ini akan atau beberapa saat lagi akan berangkat untuk beraktivitas, untuk senantiasa mematuhi rambu lalu lintas ya bagi Anda yang berdomisili di Pontianak juga khususnya, apalagi memang beberapa ruas jalan seperti perempatan Tanjung Pura dan juga di arah Tanjung Raya itu pastinya akan macet ya seperti itu. Agar menjaga laju kendaraan seperti itu untuk tidak mengebut juga, dan tentunya patuhi rambu-rambu yang ada, bawa surat kelengkapan, jangan sampai ada yang tertinggal, dan tentunya kita harapkan bagi Anda untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kami akan langsung mulai dengan informasi yang pertama dari Sanggau, namun usai jeda berikut, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi. Pemirsa, kita buka dengan informasi dari Kabupaten Sanggau di mana Paulus Hadi mengajukan pengunduran diri sebagai Bupati Sanggau periode 2019-2024 ke DPRD Kabupaten Sanggau dalam rapat paripurna Senin kemarin. Nah, atas dedikasinya selama menjalani tugas Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih atas pembangunan dan hal lain yang telah dilakukan. DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan ketiga tahun 2023 dalam rangka pengumuman pengunduran Bupati Sanggau masa jabatan 2019-2024 di Aula DPRD Sanggau pada Senin 11 September 2023. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi, usai memimpin rapat menyampaikan sehubungan dengan amanat undang-undang mengingat Bupati Sanggau mendaftarkan diri sebagai caleg DPR RI dan syaratnya mesti mundur dari bupati. Untuk memenuhi persyaratan undang-undang dan diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, berita acara tersebut akan diserahkan ke Kemendagri melalui gubernur sehingga tinggal menunggu hasilnya lagi. Untuk memproses pada ini, kami masih mau Pak Bupati ini melanjutkan masa jabatannya sampai selesai. Nah, sehubungan amanat undang-undang karena beliau harus mendaftarkan diri sebagai caleg DPR RI dari Pdi Perjuangan, dan sebagai syaratnya mesti mundur dari bupati. Maka begitu syarat undang-undang kita penuhi, kita umumkan agar masyarakat tahu. Itu saja. Ya. Setelah ini tindak lanjut dari Setelah ini selanjutnya kan berita acara kita serahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Nah, tinggal tunggu hasilnya bagaimana. Mewakili masyarakat Kabupaten Sanggau, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Jumadi menyampaikan terima kasih atas dedikasi, pembangunan dan lainnya yang telah dilakukan Bupati Sanggau Paulus Hadi. Dari Sanggau, Theodorus Pontipi memberitakan. Pengunduran diri Paulus Hadi sebagai Bupati Sanggau periode 2019-2024 karena maju dalam kontestasi politik dengan mendaftarkan diri sebagai caleg DPR RI. Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sanggau yang telah menggelar rapat paripurna pada Senin kemarin. Bupati Sanggau Paulus Hadi menyampaikan terima kasihnya kepada DPRD Kabupaten Sanggau yang telah melaksanakan paripurna pengumuman pengunduran dirinya. Secara pribadi, dia disetujui PDI Perjuangan untuk ikut dalam pencalonan anggota DPR RI Dapil Kalbar II, sehingga secara aturan harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Sanggau. Proses pengunduran diri ini melalui paripurna yang digelar Dewan untuk diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Proses ini memakan waktu dan dibutuhkan sebagai syarat berupa SK Kemendagri terkait pemberhentian dirinya. Terima kasih kepada DPRD sudah melaksanakan paripurna untuk pengunduran diri Bupati, karena memang saya secara pribadi disetujui oleh partai saya untuk ikut pencalonan anggota DPR RI untuk Dapil 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan secara aturan saya harus mundur sebagai Bupati. Dan proses pengunduran diri ini melalui paripurna adalah untuk diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur. Nah, proses ini tentu memakan waktu
dan dibutuhkan sebagai syarat nanti SK dari Mendagri pemberhentian saya. Pengunduran diri Bupati Sanggau Polosadi masa jabatan 2019-2024 dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Sanggau di Aula DPRD Sanggau pada Senin 11 September 2023. Dari Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan. Genap berkiprah selama 34 tahun kehadiran Ikatan Arsitek Indonesia di tengah masyarakat diharap dapat memberikan manfaat seluas-luasnya, terutama dari sisi pembangunan. Para arsitek muda Kalbar juga didorong untuk terus mencurahkan ide-ide inovatif sebagai solusi arsitektur yang efisien, estetis, dan berkelanjutan. Di usia yang ke-34 tahun, kiprah Ikatan Arsitek Indonesia sudah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan di tanah air. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai perkembangan bidang arsitektur saat ini begitu pesat. 33 tahun malang melintang di bidang arsitektur, dirinya menyebut tak sedikit sentuhan arsitek terdapat di setiap unsur pembangunan fisik dan lingkungan. Karya-karya arsitek keseluruhannya sudah berstandar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, Edi berharap para arsitek memiliki sense of environment, yakni kepekaan terhadap lingkungan. Pasalnya, seorang arsitek yang peka terhadap lingkungan akan mempertimbangkan penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan integrasi harmonis dengan alam sekitar dalam setiap rancangannya. Hal ini akan menghasilkan bangunan yang tidak hanya estetis, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan. Terus tingkatkan keilmuan, kreativitas, dan perkembangan zaman ya, sekarang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bentuk mengikuti fungsi ya, itu harus didasari untuk sebagai desain awal satu sebuah perencanaan. Edi berharap para arsitek muda yang tergabung dalam IAI Kalbar bisa berkontribusi untuk menjadikan kota Pontianak maupun Provinsi Kalbar sebagai kawasan lingkungan binaan yang representatif, humanis, dan membuat masyarakat maju, sejahtera, serta menyenangkan. Endra Pontipi memberitakan. Kami akan kembali usai jeda berikut, jadi tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi. Di segmen ini kami akan memberikan Anda informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami himpun dari bmkg.go.id. Ini dia. Itu dia informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan kami akan kembali lagi usai jeda berikut dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi dan di segmen ini kami akan memberikan Anda informasi, berita terkini dan terupdate dari Pontianak Post dan juga Jawa Post Group. Baik, untuk informasi yang pertama pemirsa, baik, ini mengenai tabrakan antara pengendara sepeda motor dan truk terjadi di kilometer 16 Jalan Trans Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Sabtu kemarin, di mana Ansari, pengendara motor dengan nomor polisi KB 5238AJ tewas di tempat kejadian setelah ditabrak truk. Namun bukannya bertanggung jawab, sopir truk yang belum diketahui identitasnya itu langsung melarikan diri. Kanit Gakum Satlantas Polres Kuburaya Ibtu Wayan Mahardika membenarkan kasus tabrak lari antara pengendara sepeda motor dan truk yang terjadwal di KM 16 Jalan Trans Kalimantan tersebut. Dia menerangkan kasus tabrak lari itu terjadi ketika korban Ansari dari arah kota Pontianak bergerak menuju ke Tayan. Ketika berada di tempat kejadian, lanjut Mardika, korban mendahului mobil pickup yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan datang truk yang belum diketahui identitas sopirnya. Mardika mengatakan karena jarak antara keduanya sudah terlalu dekat, tabrakan antara motor dan truk tersebut tidak dapat terelakkan. Baik pemirsa, dan kita lanjutkan ke informasi yang kedua. Produser film, acara televisi, dan musik asal Amerika Serikat Justin Killian
mengaku kagum dengan keberagaman dan keharmonisan budaya di Kalimantan Barat. Hal ini diungkapkannya saat berkunjung ke Pontianak Rabu kemarin. Kedatangan mantan petinggi rumah produksi kenamaan Kompleks Media ini sendiri dalam rangka rencana meninjau lokasi pembuatan film dokumenternya. Film bertemakan sosial budaya tersebut berjudul Better, Stronger, Faster yang ia produksi melalui The Killian Company and Bright Bay Creative di Los Angeles. Selama beberapa hari di Pontianak, Justin Killian menyambangi sejumlah ikon budaya seperti Rumah Radang, Rumah Melayu, dan tempat-tempat lain. Ia juga menemui sejumlah komunitas adat, dua diantaranya adalah Majelis Adat Budaya Melayu dan Persaudaraan Sambas Serantau. Dan kita beralih ke informasi yang ketiga. NASA temukan planet ekstrasurya lewat teleskop James Webb diperkirakan punya perairan dan ada kehidupan, di mana para ilmuwan di NASA telah mengumumkan kemungkinan keberadaan lautan air langka yang terletak di sebuah planet ekstrasurya raksasa dengan jarak beberapa triliun cahaya, menunjukkan tentang tanda-tanda potensi kehidupan. Dilansir dari The Guardian, penemuan ini dilakukan oleh teleskop James Webb milik Badan Antariksa tersebut yang mengamati 120 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Leo, yang berdasarkan studi sebelumnya di wilayah tersebut menggunakan pendahulu Wave, Mabi, dan Kepler. Nah, para peneliti telah menamai planet Ekstrasuryaka 218b, sebuah julukan yang biasa-biasa saja untuk sesuatu yang memiliki potensi signifikan sebesar itu, hampir 9 kali massa bumi. NASA mengatakan bumi, maksud kami, sebuah planet ekstrasurya Haitian yang potensi memiliki atmosfer yang kaya hidrogen dan permukaan yang tertutup air laut. Nah, Badan Antariksa tersebut mengatakan bahwa pengamatannya terhadap susunan kimiawi atmosfer planet ini menunjukkan kemungkinan adanya dunia lautan, pemirsa. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi trailer film, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Nah, kembali bersama kami di Kopi Pagi. Di segmen ini kami akan memberikan informasi trailer film berjudul Petualangan Sherina 2. Ini dia. Pokoknya pastiin, jangan sampai telat, ntar jam 2 kita bahas materi Davos buat kita presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Buat gua yang penting kita ke Swiss. Ada perubahan penugasan. Kamu akan melakukan peliputan eksklusif di Kalimantan. Apa kabar, Chef? Selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Max TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata, tapi udah married. Cie, reuni nih. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih senang debat? Kita selalu bersama, dari kecil sampai dewasa. Atih, kapan dapat hadiahnya, Beb? India November kontak, barang sudah di tangan kami. Pak Sadam, saya menemukan Hilda pingsan dan saya tidak menemukan Sayu, Pak. Pastikan kalian bersembunyi di tempat yang udah disepakati. Cedek! Bintang-bintang menanti yang akan datang bersama mengenang. Walau hanya memandang, Walau masa tak terulang, petualangan selanjutnya.
Itu dia trailer film berjudul Petualangan Sherina 2, yang mana ini adalah merupakan sequel dari film tahun 2000, Petualangan Sherina. Bagi Anda yang mungkin anak kelahiran tahun 90-an pasti pernah juga ya mengikuti ceritanya Petualangan Sherina, yang kemudian diangkat lagi beberapa tahun kemudian. Nah, ini cukup lama ya kemunculan sequelnya seperti itu. Namun ini juga tidak dipungkiri juga sebagai sebuah wahana untuk melepas kerinduan para fans filmnya sebelumnya. Dan Petualangan Sherina 2 ini menceritakan tentang Sherina yang sudah dewasa dan bekerja sebagai seorang wartawan yang akan meliput sebuah forum ekonomi di Swiss. Namun secara tiba-tiba Sherina dipindah tugaskan untuk melakukan liputan khusus tentang masalah lingkungan hidup di hutan Kalimantan. Ia ditugaskan untuk melakukan peliputan mengenai permasalahan lingkungan hidup. Dan setibanya di tempat peliputan, mulai menyiapkan barang-barang, dan seketika ia juga mengenang barang-barang masa kecilnya. Kemudian ia juga bertemu lagi dengan teman masa kecilnya dulu di film sebelumnya. Mendadak mereka melepas rindu dengan momen nostalgia, namun semua itu berubah ketika sekelompok kriminal mencuri anak orang utan yang dilepas liarkan. Persahabatan mereka diuji dan mereka kembali terseret dalam petualangan penuh drama dalam bentuk aksi, nyanyian, dan tarian yang menawan. Dan tentunya film ini masih diperankan dengan cast yang sama ya, seperti Sherina Munaf dan juga ada Derby Romeo. Dan ini diproduksi oleh Mira Lesmana dan disutradarai oleh Riri Riza, pemirsa. Bagi Anda yang ingin menyaksikan film ini, yang mana film ini juga tidak akan lama lagi ditayangkan dan akan tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia pada 28 September 2023 mendatang. Dan pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami akan menutupnya dengan sebuah resep cara membuat atau menu ayam pedas yang bisa menjadi referensi untuk menu pada hari ini. Akhir kata, saya Ari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Yuk teman-teman, kreasikan ayam supaya menu ayam tidak itu-itu aja, ada variannya dan ini rasanya juara banget. Insya Allah teman-teman kalau sudah coba ini pasti langsung suka dan ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai 1 kilo lebih atau 1200 gram. Saya pakai bagian sayap dan paha, boleh pakai bagian yang lain. Kemudian beri cuka 1 sendok makan sebagai gantinya jeruk nipis atau lemon ya. Karena saya tidak ada, belum sempat beli. Kecap asin kurang lebih 2 sendok makan. Penyedap rasa 1 sendok teh penuh. Lada bubuk setengah sendok teh, tepung maizena 2 sendok makan penuh. Kemudian ratakan sampai semua bumbu marinasi tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian diamkan ayam minimal 10 menit. Lebih lama lebih bagus, jadi bumbunya lebih meresap. Lanjut kita siapkan bumbunya. 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, cabai merah besar 2 buah, cabai hijau besar 5 buah, tomat merah 1 buah. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai seperti ini, tidak terlalu halus banget, masih sedikit bertekstur. Oh ya, saya pakai cabai merah besar semua supaya tidak terlalu pedas. Untuk teman-teman yang ingin lebih pedas, boleh ditambahin cabai rawit. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng ayam yang tadi kita marinasi. Kemudian goreng ayam sampai matang. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata dan matang sampai ke dalam. Setelah ayam matang, bagian luarnya crispy berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Tumis sekalian daun jeruk 4 lembar. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak.
Setelah bumbu matang, tambahkan air kurang lebih 180 ml. Tambahkan juga kecap manis kurang lebih 1,5 sendok makan. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Madu kurang lebih 1 sendok makan. Bisa diganti dengan gula putih setengah sendok teh. Penyedap rasa 1 sendok teh. Tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari saus tiramnya. Dan penyedap rasanya saya menggunakan kaldu bubuk karena kaldu bubuk sudah ada asinnya ya. Dan jangan terlalu asin juga karena ayam yang tadi kita goreng sudah ada rasa. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut, sampai bumbu mengental. Setelah airnya menyusut dan bumbu mengental seperti ini, kemudian masukkan ayamnya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai semua bumbu benar-benar tercampur rata. Setelah bumbu benar-benar tercampur rata seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia ayam goreng sambal gurih. Ini asli sih enaknya kebangetan. Dimakan dengan nasi hangat ini mantap banget, apalagi sambalnya Masya Allah ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.